Ananda semua, semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita masih tetap semangat dalam pembelajaran jarak jauh. Dan tentunya semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pada KD 3.5. Kalau minggu lalu kita telah membahas tentang pentingnya konsep integrasi nasional dan tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, dan pada minggu ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan tantangan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, diharapkan Ananda dapat mengidentifikasi tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian Ananda dapat menganalisis peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik Ananda sekalian, tantangan dalam menjaga keutuhan NKRI, inilah pembahasan kita. Fenomena global masih mengetengahkan penguatan nilai-nilai universal, yakni demokrasi dan hak asasi manusia. Bersamaan dengan itu, isu lingkungan hidup dan dampak pemanasan global memunculkan persoalan serius yang memerlukan respons secara internasional. Pemanasan global telah berdampak terhadap perubahan musim yang tidak menentu yang mengancam kehidupan manusia dalam bentuk ancaman kelaparan, wabah penyakit, dan bencana alam yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan keamanan. Peta keamanan global menempatkan terorisme menjadi ancaman global. Penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara ke wilayah negara lain mengancam kedaulatan dan kehormatan suatu negara berdaulat. Masalah perbatasan juga merupakan sumber utama potensi konflik antar negara di kawasan Asia Pasifik termasuk Asia Tenggara. Tantangan di lingkungan internal Indonesia adalah mengawal NKRI agar tetap utuh dan bersatu. Di sisi lain, ancaman terhadap kedaulatan masih berpotensi, terutama yang berbentuk konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, gangguan keamanan maritim, dan dirgantara. Gangguan keamanan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyeludupan senjata dan bahan peledak, masalah separatisme, pengawasan pulau-pulau kecil terluar, ancaman terorisme dalam negeri, dan sebagainya. Tujuan nasional merupakan kepentingan nasional yang abadi dan menjadi acuan dalam menjerumuskan tujuan pertahanan negara. Ada 3 strata pendekatan dalam hal ini, diantaranya yang pertama strata mutlak. Ini dilakukan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa Indonesia. Kemudian ada strata penting. Strata penting dilakukan dalam menjaga kehidupan demokratis politik dan ekonomi, harmonisan hubungan antar suku, agama, ras, dan golongan atau sara, penghormatan hak asasi manusia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada strata pendukung. Strata pendukung dilakukan dalam upaya turut memelihara ketertiban dunia. Nah, untuk mencapai tujuan pertahanan negara tersebut, salah satunya diperlukan input sumber daya yang bagus dan optimal. Selanjutnya, bagaimana sebenarnya peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Nah, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan keutuhan akan muncul jika masyarakat mempunyai kesadaran. Lantas, apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya adalah kesadaran dalam bela negara.
apa itu bela negara? Ya, menurut penjelasan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara. Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan, pertahanan dan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, penyelesaian pertikaian atau konflik antar bangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara dengan mewaspadai dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang disebut dengan ATHG terhadap kesatuan Republik Indonesia seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Lantas, apa yang dimaksud dengan ATHG? Ya, ATHG kepanjangan dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, kita akan lihat apa itu pengertian ancaman. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, ada beberapa jenis ancaman dari luar negeri. Di antaranya yang pertama ada agresi, kemudian pelanggaran wilayah oleh negara lain, kemudian ada spionase atau mata-mata. Selanjutnya ada sabotase dan aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan ancaman dari dalam negeri itu ada seperti pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis atau upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru, dan pengurusakan lingkungan. Lantas, apa yang dikatakan dengan ancaman non-militer? Ya, ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata, tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa itu tantangan. Ya, tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Sedangkan hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional atau tidak terarah. Nah, itulah yang dikatakan dengan ATHG. Selanjutnya, apa sih yang menjadi dasar hukum bela negara? Ya, yang menjadi dasar hukum bela negara diantaranya ada TAP MPR nomor 4 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 1994 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Kemudian ada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 1982
tentang ketentuan pokok Hankam Negara Republik Indonesia diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1988. Selanjutnya ada TAP MPR Nomor 4 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. Kemudian ada TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 juga merupakan salah satu dasar hukum upaya bela negara yang mengatakan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Nah, ada pula pada pasal 27 ayat 3, setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sedangkan pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui beberapa kegiatan. Di antaranya yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Nah, kita sudah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan, berarti kita sudah ikut serta dalam upaya bela negara. Tinggal kita bagaimana menerapkan apa yang sudah kita pelajari dalam pelajaran atau dalam pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, bentuk kegiatan yang berikutnya ada pelatihan dasar militer. Nah, selanjutnya pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, itulah yang menjadi pembahasan kita pada PJJ kali ini. Semoga Ananda dapat memahami dengan baik dan semoga PJJ kita ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, selalu memakai masker dan jaga jarak. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.